Kasih. Selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Ya, terima kasih banyak karena Wanita Katolik Republik Indonesia hari ini diberi kesempatan untuk berbagi. Perkenalkan saya, tadi sudah disebutkan, Pipin Maidarina, saya dari tim Humas BKRI DPD Jawa Timur yang akan memandu perbincangan kita pada malam hari ini. Nanti di saat pemateri menyampaikan sharing sessionnya, mungkin Bapak Ibu jika ada pertanyaan, bisa dituliskan di kolom chat terlebih dahulu kalau takut kelupaan ya, nanti akan kita tanggapi bersama setelah sesi tanggapan dari para tokoh. Baik, malam ini BKRI diminta untuk menyampaikan materi bersama Jagongan Online Indonesia Merayakan Perbedaan dengan tema publikasi aktivitas komunitas. Nah, bersama Bu Endah Imawati, nah cocok banget karena Bu Endah ini juga bersama dengan saya, tim Humas BKRI DPD Jawa Timur, sekaligus beliau adalah redaktur Tribun Jatim Network, jadi media cetak harian Surya dan grup Surya lainnya yang berbasis online juga dihandle sama Bu Endah Imawati. Nanti mungkin Bu Endah bisa menambahkan perkenalannya sedikit ya di bidang media ini sekaligus penyampaian materi tentang publikasi aktivitas komunitas ini. Baik, tanpa berlama-lama, saya persilakan Bu Endah sambil saya siapkan share screen-nya ya. Dipersilakan Bu Endah untuk memulai mungkin sedikit perkenalan juga sambil saya persiapkan materinya. Baik, terima kasih. Oke. Suara saya terdengarkah? Terdengar aman. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Senang sekali Bapak Ibu kami mendapatkan kesempatan, walaupun sebenarnya materi yang diberikan ini cemen banget begitu mungkin bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang lain. Tetapi luar biasa ketika saya melihat daftar hadirnya begitu ya. Ini kita sedang bersaing dengan nobar Timnas. Ini di kantor saya juga ramai banget ini nobarnya. Tetapi Bapak Ibu masih meluangkan waktu ke sini. Baiklah, kami tidak akan memberikan materi karena ini seperti menggarami lautan begitu ya. Tetapi karena kami dari Humas, maka ada tawaran-tawaran untuk Bapak dan Ibu juga teman-teman ini untuk mempublikasikan aktivitas Bapak dan Ibu. Karena dari sisi Humas, kami melihat penting banget untuk publikasi ini. Kadang-kadang begini, karena saya bekerja di media ini berapa tahun ya, 30 tahun. Saya mengalami perubahan dari media cetak ya, konvensional yang sekarang disebut konvensional Bapak Ibu, media cetak, kemudian ada web dan sekarang digital. Nah, saya mengalami perubahan itu. Dan perubahan itu memang tidak bisa dihindari. Itu sebabnya malam ini saya akan mengajak Bapak dan Ibu itu untuk mempublikasikan aktivitas positif komunitas Bapak dan Ibu melalui cara apapun, melalui media apapun sebenarnya. Karena saya kebetulan bekerja di Tribun Jatim Network, maka saya akan membuka peluang Bapak dan Ibu untuk mempublikasikan di sana. Bagaimana caranya nanti kita berdiskusi ya. Kita berdiskusi di akhir-akhir begitu. Baik, share screen dari Pak Vivin. Oke, silakan. Ya. Kemudian Bapak Ibu, karena kami dari Humas, maka fokus kami adalah bagaimana publikasi. Nanti ini agak aneh hari ini. Saya akan berbagi tentang bagaimana peluang Bapak Ibu untuk publikasi baik di media cetak, media online maupun di digital dalam bentuk podcast. Itu nanti
ini akan terbuka luas bagi Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang namanya moderator, saya itu eman-eman sayang kalau mendatangkan Mbak Vivin ini muncul kemudian hanya menjadi moderator dan tukang klik. Jadi nanti berbagi, biar Mbak Vivin nanti yang berbicara tentang media sosialnya. Jadi saya ke media mainstreamnya karena pegangan saya itu media mainstream. Kemudian nanti berbagi dengan Mbak Vivin, dia yang di media sosial. Sayang kalau dia dihadirkan, tapi hanya menjadi petugas pengeklik begitu. Baik, silakan dilanjutkan Mbak Vivin. Saya awali dengan Pancasila. Biasanya Pancasila itu di akhir-akhir, ketika orang sudah memaparkan segala macam, kemudian simpulannya pada Pancasila. Saya tidak, dasarnya adalah Pancasila. Kalimat dasar yang ada di dalam Pancasila itu sudah dipikir betul, dan sekarang baru ketika saya dewasa begitu, saya baru merasakan iya ya, mereka yang merancang Pancasila itu benar-benar sudah berhitung sangat panjang dalam jangka waktu yang sangat panjang, dan itu tetap kita lakukan, tetap kita pahami, tetap kita ugemi bahwa itu kebenaran kita. Berikutnya, Pancasila juga menjadi pendulum saat kita beraktivitas. Ada koridor yang harus dipatuhi. Mengapa saya mengambil Pancasila dan pendulum ini? Karena ketika komunitas Bapak dan Ibu itu melakukan aktivitas, itu kan ada pendulumnya, mau mencolot ke sana ke sini, ini tetap ada koridornya, dan koridornya itu adalah Pancasila. Itu yang menjadi dasar. Jadi ketika publikasi itu ada di media mainstream, ya, saya berbicara tentang media mainstream, di media mainstream, maka yang namanya pendulum ini memang benar-benar menjadi real kita. Itu yang utama, dan itu yang pertama. Sama sebenarnya Bapak Ibu, ketika kami ada di jajaran redaksi itu, ya tidak disebutkan bahwa ini kita harus sesuai dengan lima sila dalam Pancasila, tidak perlu disebutkan begitu, tetapi SOP kami sudah ke sana. Jadi memang tidak boleh melenceng. Nah, nanti ketika Bapak dan Ibu di dalam komunitas itu membuat aktivitas, kemudian menuliskannya atau melaporkannya dalam bentuk apapun, itu koridornya juga sudah jelas. SOP-nya sebenarnya sudah jelas. Tinggal ditambah dengan SOP dari masing-masing komunitas. Berikutnya, Mbak Bibi. Saya tadi katakan bahwa saya 30 tahun ada di media, kemudian saya menikmati perubahan dari media cetak yang kertas begitu ya. Bapak Ibu yang usianya 40 tahun ke atas masih pegang itulah, tetapi Bapak Ibu teman-teman yang di bawah itu sudah jarang ya pegang kertas itu ya, pegang koran, pegang majalah, pegang tabloid. Saya menikmati perubahan-perubahan itu dari media cetak kemudian ke media online, kemudian ke digital. Dan sebenarnya perubahan teknologi itu membawa banyak perubahan pada sisi kehidupan kita. Kita tidak sadar sebenarnya. Kita tidak sadar, dan kami yang ada di wilayah media juga bertahun-tahun merasa bahwa media cetak itu digdoyo, sangar gitu ya, sangar, digdoyo, kemudian kuat, tidak mungkin runtuh. Tetapi pada tahun 2006 kami sudah melihat ini ada perubahan, ini harus ada perubahan, harus ada tambahan, harus ada sekoci. Kemudian dibuatlah media online. Nubiak-nubiak betul. Tidak ada kampus ilmu komunikasi pada saat itu yang mengajarkan membuat media online itu seperti ini. Yang tidak boleh dilakukan seperti ini. Tidak ada. Jadi memang jatuh bangun benar. Ketika web itu kemudian bisa dikuasai, kemudian terbukti bahwa media cetak itu mulai drop begitu ya, mulai drop tahun 2015. Jadi jauh sebelum COVID sebenarnya itu sudah dipahami, kami sudah memahami itu.
kemudian berubah ke dalam dunia online. Online-nya website. Online-nya website. Kami yang sudah berdarah-darah lebih dulu, sebenarnya nggak hebat sih. Kalau saya mengatakan sebenarnya tidak hebat, tetapi karena sudah berdarah-darah lebih dulu, sudah tahu bahwa kalau melakukan ini itu pasti jatuh, digeguyu begitu ya oleh teman-teman pembaca begitu. Oh, ini harusnya begini, harusnya begitu. Nah, pada saat media cetak mulai drop pada 2015, websitenya mulai tangguh. Itu perubahan yang nggak gampang bagi kami. Website tangguh, ternyata kena COVID, koran drop. Perubahan besar terjadi. Yang namanya anak muda tidak akan pegang kertas, tidak mau pegang koran, gadget yang dipegang. Nah, itu adalah kebiasaan dan kemudian mengubah pola pikir orang. Bagaimana kemudian harus disikapi? Ya, tidak ada yang bisa dilakukan kecuali ikuti itu. Ikuti itu. Ya kalau tidak mau mengikuti itu ya jatuh ya sudah nyungsep benar. COVID memang menjadi alasan, tetapi sebenarnya kebiasaan karena perubahan teknologi itu sudah dimulai jauh sebelum COVID. Dan kami melihat itu walaupun belum tahu harus seperti apa, harus dibuat. Ketika COVID muncul, websitenya tangguh. Perubahan terjadi. Melihat website itu sebagai satu-satunya sumber informasi. Mereka tidak begitu suka membaca kalimat yang panjang-panjang di gadget. Loh, terus bagaimana dengan media? Ya harus berubah. Di awal COVID, saya tiba-tiba kepengen ikut kursus podcast online ya. Podcast itu apa sih? Saya tidak paham. Siniar itu ya, saya tidak paham. Sudah menjadi bagian dari hidupnya. Tetapi bagi orang yang bekerja di media cetak, media online itu masih baru. Saya ikut online khusus itu dan saya tidak tahu untuk apa itu. Baru kemudian ketika COVID itu mulai mereda, orang sama sekali tidak mau pegang koran, orang mulai tidak, itu yang bersuara, bergerak bersuara. Saat itulah kemudian live Zoom muncul, kemudian podcast muncul. Nah, siniar ini mulai menjadi kekuatan. Karena apa? Karena Bapak Ibu dan teman-teman sudah tidak lagi pegang koran, sudah tidak lagi mau membaca kalimat-kalimat dalam website yang panjang. Itu yang harus disiasati di dalam versi Humas ini. Nah, kebiasaan dan mindset itu pada akhirnya akan membentuk budaya tingkat tinggi. Ini yang menurut bisa dilanjutkan lagi, Mbak Gubin. Yang menurut Pak Abdul Wahid itu sebagai peradaban. Apakah peradaban? Peradaban itu pada hakikatnya kebudayaan yang tinggi, matang, halus, dan maju. Ukurannya seperti apa? Nah, ini yang kita harus berhitung sendiri. Jadi ketika kita melihat ada orang yang masih ribut dan berebut, itu tandanya tidak maju menurut beliau. Tidak memiliki high human values, tidak memiliki nilai kemanusiaan yang tinggi. Karena peradaban itu menuntut kebudayaan yang tinggi, matang, halus, dan maju. Nah, itu kan yang sulit. Ukurannya apa? Ya, kita yang mengukur, Bapak Ibu. Dari komunitas Bapak dan Ibu inilah yang sebenarnya akan memunculkan itu. Mengapa demikian? Berikutnya. Karena menurut beliau ada perubahan yang harus dilakukan dua arah, yaitu perubahan pada personal dan perubahan komunal. Perubahan pada personal, iya, masing-masing orang. Tetapi perubahan pada komunal ini yang kemudian
yang kemudian akan menciptakan habit baru, menciptakan kebiasaan baru. Dari aktivitas Bapak dan Ibu dalam komunitas, masing-masing komunitas itu menciptakan kebiasaan baru. Itu menciptakan, pada akhirnya menciptakan kebudayaan yang itu tadi, tinggi, halus, dan seterusnya itu. Ukurannya apa? Ukurannya pada diri kita, ukurannya pada komunitas. Ukuran besarnya apa? Sudah pasti yang pertama tadi Pancasila. Karena pendulum kita ada di sana. Begitu. Nah, seperti apa aktivitas di dalam komunitas itu? Karena perubahan komunitas kalau tidak dirayakan seperti yang Indonesia merayakan perbedaan, kalau tidak dirayakan, merayakan itu artinya lebih banyak orang yang tahu. Harus banyak orang yang tahu. Kalau hanya di dalam komunal, di dalam komunitas-komunitas itu bagus, tetapi lebih bagus lagi apabila lebih banyak orang yang tahu. Sehingga apa yang dilakukan oleh komunitas itu nanti akan memberi inspirasi bagi banyak orang. Dasarnya itu. Jadi ada kalau tadi disebut nilai kemanusiaannya tinggi. Nah, kalau di dalam berita, di dalam kehumasan, nah ini ada news value-nya, ada nilai beritanya. Ketika aktivitas Bapak dan Ibu di dalam komunitas itu kemudian dirayakan dengan cara menunjukkan kepada banyak orang bahwa kami memiliki aktivitas seperti ini. Itu akan menginspirasi banyak orang. Begitu. Selanjutnya Mbak Pipin. Baik, ini data tahun 2020 mestinya sampai sekarang masih ini ya masih valid lah. Ada masyarakat urban, ada masyarakat penduduk kelas menengah yang jumlahnya lebih dari setengah, kemudian ada 39% penduduk Indonesia yang generasi milenial. Nanti koreksi saya ya untuk yang persentase generasi milenial ini, karena ketika pemilu kemarin kan sudah muncul persentase mereka yang bisa memilih itu. Nah, dari setengah lebih penduduk kita itu ya masyarakat urban, ya kelas menengah, ya generasi milenial. Tiga ini sebenarnya yang menguasai apa ya, menguasai aktivitas kita sebenarnya, dan fokusnya akan ke sana. Mau marketing macam apapun ini sebagai pegangan. Ada masyarakat urban, ada kelas menengah, dan ada teman-teman milenial. Saya sebut teman-teman milenial supaya saya ya 11-12 lah seperti mereka. Ya 11-12 ribu kalau itu. Baik, terus. Nah, ini karakter mereka. Percaya diri. Saya sebut karakter mereka ya karena saya sudah tidak ada di dalam lingkaran itu. Percaya diri, berani mengemukakan pendapat, kreatif, berpikir out of the box, senang bersosialisasi, memiliki banyak koneksi. Ini harus kita pegang. Mereka orang-orang yang lebih berani dibandingkan saya. Saya mau ngomong itu mikirnya 70 kali 7 kali. Ya kalau benar, kalau salah bagaimana? Tetapi mereka yang ada di dalam lingkaran yang mungkin sekarang ini memegang apa ya, memegang alur hidup kita itu ini seperti ini. Kita yang mengikuti mereka. Kita menolak mereka tidak bisa. Tidak bisa. Ya harus ikut. Harus ikut itu maksudnya begini. Kita memahami mereka orang yang percaya diri, teman-teman ini berani mengemukakan pendapat, mereka kreatif, kemudian ada banyak koneksi, walaupun mungkin mereka senang bersosialisasi tidak dalam bentuk temu muka, di dalam grup, di gadget mereka itu mereka merasa sudah bersosialisasi. Ya, memang iya. Kita kan juga begitu, Bapak Ibu. Pokoknya ada grup WA ya aman lah.
pekerjaan-pekerjaan amanah itu, segala macam perintah-perintah ada di sana, bekerja juga melalui grup-grup itu. Jadi ya memang itu bagian dari hidup kita. Berikutnya Mbak Pipin. Sejarah menunjukkan perubahan itu tidak lepas dari peran anak muda. Mau tidak mau. Apakah saya merasa tua? Tidak lah ya. Saya tidak pernah merasa tua kok. Tapi saya juga bukan anak muda. Tetapi saya telah melewati masa-masa itu dan itu menjadi kunci kita. Pegang anak mudanya, memahami mereka itu loh yang kadang-kadang sulit begitu ya. Tetapi ya memang mereka lah yang memegang alur hidup kita saat ini. Hanya tantangannya memang saat ini bagi mereka ya, tantangan bagi mereka itu banyaknya informasi itu membuat mereka kesulitan memilah. Jadi eh, mana informasi yang yang benar, mana yang tidak benar, memang sulit karena eh, beberapa waktu yang lalu mungkin kami bisa dengan percaya diri menepuk dada kalau informasi itu dari media mainstream. Sekarang enggak, informasi bisa dari mana saja. Dan itu yang harus jeli untuk memilah mana yang benar, mana yang tidak benar, seperti itu. Silakan terus, Mbak Bibin. Oke, ini yang eh, komitmen kebangsaan yang keberagaman, toleransi yang menghargai perbedaan keyakinan, penolakan kekerasan atas nama agama, kemudian penerimaan terhadap kekayaan budaya dalam masyarakat. Apabila anak-anak muda ini tidak dikenalkan dengan cara-cara ini, dengan poin-poin ini, kita bisa bayangkan, mereka itu orang mudah berbagi informasi. Saya tidak mengatakan berbagi berita ya, Bapak Ibu. Dibekali dengan komitmen kebangsaan, memahami keberagaman seperti apa, menolak kekerasan atas nama agama, tidak peduli budayanya, ya sudah. Ini kira-kira kita habis ini. Jadi orang sepuh-sepuh, saya tidak merasa sepuh deh. Orang sepuh-sepuh itu akan merasa, kok begini ya, jauh banget ininya, apa gapnya jauh banget. Tetapi ketika ada Indonesia merayakan perbedaan ini dan saya melihat ada banyak anak muda di sini, itu sudah ambegan lego begitu loh ya. Eh, ada harapan. Berikutnya Mbak Pipin. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini bagian saya dan bagiannya Pipin. Yang tidak kalah penting, peran media massa dan teknologi informasi untuk mempromosikan moderasi beragama. Untuk mempromosikan bahwa keberagaman itu menyenangkan, saling melengkapi. Media massa dan teknologi informasi harus dipegang. Karena kalau tidak ya yang tahu hanya komunitas kita. Apa yang kita lakukan, apa yang Bapak Ibu sudah lakukan, itu ya selesai sampai di situ. Orang lain, orang lain belum tentu mengikuti, belum tentu melihat juga. Berikutnya. Nah, Bapak Ibu, saya menawarkan diri. Saya menawarkan diri. Ada media massa, ada platform digital yang bisa digunakan untuk menyebarkan pesan toleransi dan kerukunan. Media massa dan platform digital itu bisa memberi informasi yang akurat dan seimbang tentang keberagaman agama dan kepercayaan. Dari mana? Dari mana itu bisa didapat? Dari Bapak dan Ibu, dari komunitas Bapak dan Ibu. Mau WKRI, mau komunitas apapun yang bergabung di sini, silakan. Mari Bapak Ibu, ini ada media massa dan platform digital yang bisa diisi, yang bisa digunakan. Saya memberi penawaran terbuka.
Jadi bukan hanya pada WKRI ya, bukan hanya pada WKRI. Penawarannya terbuka karena eh, memang jagongan untuk semuanya. Jadi Bapak Ibu, saya membuka diri saya ini dari Tribun Jatim Network membuka diri untuk Bapak yang akan membagikan informasi untuk media massa. Kalau di saya ya Harian Surya, kemudian di Tribun Jatim Network ada kanal ya. Sebentar, saya hitung Bapak Ibu. Suryaku ID, tribunjatim.com, terus Tribun Surya Malang, dan Tribun Madura. Ada 6 kanal Bapak Ibu. Ya, tanggal merah Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, karena kebetulan saya ada di sana, saya memberi seluas-luasnya apa Bapak Ibu ingin menyuarakan aktivitas komunitasnya. Di media cetak mungkin asal tidak masuk melalui marketing, itu tidak berbayar. Tapi kalau Bapak Ibu masuknya lewat marketing, saya angkat tangan Bapak Ibu. Bisa 52 juta itu sekali muncul. Tidak, jadi masuknya nanti lewat redaksi. Lewat komunitas-komunitas seperti ini. Saya sudah mendapat lampu hijau dari Pimret. Jadi silakan kalau Bapak Ibu komunitas yang akan menyuarakan, terutama teman-teman yang IMP ini ya, yang akan menyuarakan aktivitas komunitasnya. Bisa di media cetak, bisa di online-nya, atau di digitalnya. Digitalnya berupa apa? Digitalnya podcast Bapak Ibu. Silakan datang ke kantor. Sama seperti WKRI juga. Silakan datang ke kantor, kemudian kita deal-dealan dulu. Deal-dealannya itu bukan deal-dealan rupiah Bapak Ibu, karena kami sudah berkomitmen. Jadi deal-dealannya bukan deal-dealan rupiah. Temanya apa? Apa yang mau dibahas? Siapa yang akan menjadi narasumber? Mau berapa kali? Nah, mengapa seperti ini? Karena memang sebagai media massa mainstream ini punya beban, ya sebenarnya bukan beban sih, punya tugas utamanya yaitu menyuarakan yang seperti ini. Apakah kami tidak bisa Bapak Ibu? Tetapi reporter kami itu kan sedikit. Jadi kalau Bapak Ibu punya aktivitas, kemudian minta tolong reporter kami untuk datang. Saat ini ruwet. Ruwetnya itu karena personelnya itu sedikit, jadi tidak bisa berbagi-bagi. Kalau dalam sehari mereka punya target harus membuat 4 berita, kemudian aktivitasnya satu di Pakuwon City, satu di daerah Ciputra, yang satu di Kenjeran. Bapak Ibu, jadi ada caranya. Nanti saya tunjukkan ada halaman khusus untuk Pak Ibu yang bisa diisi. Bisa opini, aktivitas. Kalau untuk podcast nanti kita deal-dealan di sini saja ya Bapak Ibu, supaya nanti cepat begitu ya. Kalau untuk podcast saya biasanya minta tolong Mbak Vivin itu untuk jadi host. Jadi kalau host saya bisa jadi host Bapak Ibu, tapi kan tidak nyaman melihat hostnya bude-bude, itu kan tidak nyaman. Atau kalau Bapak Ibu punya host sendiri, saya malah senang. Begitu. Jadi ini tanggung jawab kami untuk menyuarakan aktivitas Bapak dan Ibu. Gitu. Selanjutnya Mbak Bibit. Baik. Nah, ketika banyak informasi di luar sana yang gedubrak-gedubruk begitu Bapak Ibu,
tidak ada yang bisa kita lakukan. Ya menangkisnya itu lewat hukum bisa, tapi ruwet dan rebyek dan lama dan menghabiskan banyak energi. Daripada eh, daripada energi kita habis untuk protes, lebih baik kita memperbanyak informasi yang positif, informasi yang bisa menandingi itu dari komunitas kita. Makin banyak informasi positif itu diharapkan ini makin mengeliminasi si informasi-informasi yang miring-miring menyesatkan itu. Jadi daripada menghabiskan energi untuk protes, lebih baik kita menyediakan diri menjadi pemasok informasi-informasi positif. Dari mana bahannya? Dari aktivitas komunitas kita. Aktivitas komunitas saya itu loh, tidak pernah punya aktivitas besar. Bukan kecil Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ada orang yang bisa menjadi narasumber, itu sudah cukup untuk mengisi informasi positif. Tidak perlu juga harus menyediakan bersih pantai Kenjeran. Sudah duitnya banyak, kemudian harus menghimpun massa yang tidak sedikit, energinya besar, kemudian duitnya juga banyak, izin ke sana sini. Sudahlah, ada 1-2 orang yang bisa menyuarakan itu melalui media massa, melalui opini, menulis opini, melalui podcast, itu sudah cukup membahagiakan. Karena apa? Karena tabungan informasi positif itu makin banyak. Selanjutnya, Mbak Bibip. Baik, ini untuk media sosial nanti biar Mbak Bibin yang melanjutkan. Ada dalam penggunaan media sosial dan platform digital harus bijaksana dan bertanggung jawab. Seperti apa nanti Mbak Bibin yang akan menunjukkan. Berikutnya. Kekerasan. Ya, barrier kita ya gelontor dengan dan dalam konsep humas itu artinya ini harus disebarkan, harus lebih banyak orang yang tahu. Karena ketika dirayakan hanya dalam komunitas, ya komunitas itu saja yang paham. Tetapi ketika dirayakan lebih banyak orang yang tahu, ceruk-ceruk kalau di 6 kanal itu kan mungkin selama tidak tidak bisa dimasuki dan ternyata bisa melalui 6 kanal itu. Saya ngomong 6 kanal karena memang ya pegangannya ya 6 kanal itu Bapak Ibu. Berikutnya. Gelontor dengan informasi positif, oke. Buat aktivitas komunitas kita sebagai pemicu inspirasi bagi banyak orang. Pasti yang ini. Wah, riak dong? Enggak lah. Karena apa yang kita tunjukkan itu ya, ini bukan perkara saya pamer kegiatan, bukan hanya itu, tetapi ini siapa tahu menginspirasi orang lain untuk juga melakukan yang seperti ini atau lebih baik dari ini. Begitu. Berikut, sepertinya sudah selesai. Oh, belum. Masyarakat, nah ini hasilnya. Masyarakat akan lebih teredukasi, kemudian mereka juga lebih memahami apa sih sebenarnya yang kita lakukan, apa sih yang seharusnya saya lakukan. Oh, ternyata seperti itu. Kalau sudah orang mengatakan melihat tayangan kita, membaca opini kita, kemudian oh ternyata seperti itu artinya sudah nilai plus, Bapak. Berikut. Oke, mari bergerak. Mbak Vivit, bolehkah saya menayangkan halaman-halaman yang mungkin bisa di. Boleh. Saya stop share ya. Ya. Lanjut Bu Endah yang akan share langsung. Baik. Mudah-mudahan sudah muncul. Yap, sudah muncul.
Ini yang hari Minggu. Kebetulan Pipin yang nulis, dia belum tahu. Dia belum saya beritahu Bapak Ibu. Kebetulan Pipin yang nulis. Nah, ini yang bisa diisi Bapak dan Ibu. Ini komunitas-komunitas bisa mengisi di sini. Ini reportase, kemudian perjalanan. Ini perjalanan itu tidak harus selalu berwisata ke pantai, ke gunung, enggak Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau ada masjid tua, itu kan pasti ada ceritanya. Di balik itu kan pasti ada ceritanya. Itu menarik. Dulu pernah ada sesi ketika puasa itu saya membuat itu. Jadi dari masjid ke masjid, masjid yang tua, yang unik. Kemudian kalau di Madura ada apa? makam tua yang hampir di setiap desa ada. Nah, itu saya kumpulkan. Itu ternyata menarik dan banyak yang suka. Baik. Video Anda dihenti. Kenapa? Ya, boleh minta tolong di mute dulu, nanti ada sesinya. Oke, terima kasih. Silakan dilanjut, Bu Enda. Oke, tunggu sebentar. Ini bisa teman-teman dan Bapak Ibu isi. Jadi ini ada opini. Teman-teman masing-masing komunitas bisa mengisi ini. Halamannya namanya Tribun Academy. Ini opini Bapak dan Ibu, silakan mengisi di sini. Kami tidak membayar, penulis juga tidak perlu membayar ke kami, kecuali kalau ada kerjasama. Kerjasama itu misalnya satu lembaga minta satu halaman full milik mereka. Tetapi ini adalah halaman gratis dan kami tidak membayar, Bapak Ibu. Jadi redaksi tidak memberi honor, kemudian mereka yang publikasi juga tidak dikenai biaya apapun. Ini komunitas juga, ini sekolah, kampus, silakan saja. Baik, masih ada contoh yang lain, tetapi berbagi waktu dengan Mbak Pipin. Silakan Mbak Pipin. Ya, saya singkat aja. Terima kasih Bu Endah. Saya mau sedikit merangkum materi dari Bu Endah sebelum saya masuk. Sedikit sharing dari saya nanti. Jadi terima kasih Bu Endah tadi mengajak kita untuk mengerti, memahami, dan akhirnya menyadari bahwa perubahan itu memang ada. Kita juga harus, ya akhirnya mau nggak mau kita memang mengikuti perubahan itu ya, dari yang dulunya adalah media cetak adalah top-topnya, sekarang di mana memang banyak diisi oleh pembaca kita adalah Gen Z sama milenial, akhirnya memang kita beralih sampai yang online maupun digital. Nah, di ranah digital itu memang saya dari WKRI Tim Humas ini membantu lebih banyak di dunia sosial media atau Instagram. Apa sih yang bisa kita sampaikan di Instagram itu? Jadi kalau tadi Bu Endah juga sudah menegaskan bahwa yuk kita sama-sama bergerak untuk mulai publikasi, tidak hanya aktivitas kita tapi juga mungkin bisa mengisi konten-konten yang adem gitu ya untuk moderasi beragama ini. Nah, di sosial media kita juga yang pasti dan penting adalah konsistensi. Itu yang pertama. Jadi seberapa bagusnya ataupun kita masih proses belajar, yang penting adalah konsistensi untuk media kita di Instagram. Gitu. Kemudian kalau ngomong konsistensi, bingung dong kita mau isi apa. Gitu. Ada beberapa topik yang kita bisa isi di Instagram. Yang pertama pastinya adalah dokumentasi kegiatan. Jadi apapun kegiatan dalam komunitas kita lampirkan, entah itu fotonya, sedikit cerita, karena Gen Z, milenial tadi sudah disampaikan males panjang-panjang gitu kan, tapi senang dengar podcast gitu. Jadi kalau misalnya kita tampilkan berupa gambar, kita kasih caption sedikit yang menggambarkan kegiatan itu apa.
syukur-syukur lebih bagus lagi ketika kita sudah mampu menciptakan dalam bentuk video atau jadi podcast ini kan akhirnya atau cerita mini dalam Instagram, sehingga teman-teman kita yang lain, saudara kita yang lain paham, oh aktivitasnya ini ya, ternyata di sana selalu ada kegiatan ini. Jadi yang pertama adalah otomatis dokumentasi kegiatan. Kemudian yang kedua, informasi kegiatan yang akan datang, baik informasi itu terkait dengan kegiatan internal maupun kegiatan bersama. Misalnya ada undangan seperti mungkin malam ini gitu ya, bisa kita publikasikan kegiatan ini, ataupun misalnya undangan kalau yang kemarin undangan Natal bersama atau undangan Lebaran bersama gitu dengan pemerintah Kota Surabaya misalnya, itu juga menjadi bagian dari informasi yang bisa kita sampaikan di Instagram. Yang ketiga, sering-sering kita bikin upload tentang ucapan hari raya. Jadi bukan hanya ucapan untuk hari raya agama kami, kita masing-masing, tapi juga kita saling mengucapkan, gitu ya, saling mengucapkan untuk agama-agama lain yang sedang merayakan. Itu lumayan tuh, bisa mengisi 1 tahun aja liburnya berapa gitu ya. Berarti kan sebanyak itu pula yang bisa kita masukkan dalam Instagram komunitas kita. 3 poin itu kalau misalnya kita lakukan udah lumayan mengisi. Kemudian kalau misalnya nggak ada, mau diisi apa lagi? Quote-quote ataupun informasi terkait dengan agama kita yang mungkin bisa kita sharingkan kepada orang lain yang oh ternyata kebiasaan di teman-teman Hindu itu seperti ini ya. Oh kebiasaan umat Katolik misalnya setelah ini bulan Mei itu adalah bulan Maria, kita bisa berikan sedikit konten. Kenapa sih bulan Mei itu dijadikan bulan Maria dan sebagainya. Informasi-informasi yang informasi pendek yang mungkin orang lain jadinya saling mengerti dengan agama kita. Jadi itu, dan kalau dibilang konsistensi minimal berapa sih? Minimal 1 minggu sekali. Atau kalau yang namanya konsistensi, kalau memang seminggu sekali rutin terus. Kalau memang sanggup seminggu 2 kali rutin untuk tetap ada. Jadi setidaknya tidak kosong. Jadi kalau Instagram itu membacanya, kalau sering dan konsisten, maka akan muncul juga di laman saudara-saudara kita yang lain. Dan jangan lupa untuk saling follow. Mungkin ini saya pertama kali juga bergabung dalam acara malam ini ya dengan jaringan online Indonesia Merayakan Perbedaan. Nah nanti kita saling kenalan, saling tahu Instagramnya apa, saling follow. Nah disitulah kita juga mulai menyebarkan teman-teman kita juga nantinya kita sebut kurang lebih seperti itu untuk materi Instagram gitu ya, yang artinya pendek, berupa foto singkat, konsisten. Nah, tadi sudah diberikan ruang oleh Bu Endah. Kalau kita misalnya mau menulis yang lebih panjang, sudah diberi ruang lewat media online, media cetak bersama grup dari Tribun. Tadi sempat saya di-share karena saya juga freelance di sana ya, freelance untuk kontributor. Kalau misalnya ada kegiatan apa gitu, saya bisa coba nulis, saya titip ke Bu Endah untuk saya. Nah, nanti kedepannya juga Bapak Ibu yang ada di sini, dengan adanya pertemuan kita malam hari ini, semoga kita bisa saling share itu, kita coba tuliskan masalah ngomongin tata bahasa dan sebagainya. Bu Endah nanti yang akan menyempurnakan, tenang aja gitu ya, penting materinya dan datanya lengkap, nanti tinggal di-share dan kita bisa tampilkan di media. Kurang lebih seperti itu sih kalau yang terkait dengan sosial media, dan tadi sudah untuk yang media cetak online maupun digital ya. Kalau mau podcast juga sama, podcast bisa dibantu dengan Bu Endah. Kurang lebih seperti itu materi Bu Endah dan tambahan sedikit dari saya. Nah, berikutnya berarti saya akan membuka dengan sesi tanggapan ya. Baik, saya akan lihat catatan saya sebelum nanti ada sesi tanya jawab. Dan tadi akan deal-dealan malam ini deh, kita mau apa gitu kan, mau ngisi apa di kolom-kolom yang udah disediakan tadi. Baik, yang pertama mohon untuk tanggapan dari yang Pak Kiai Hana, wakilan Muslim
mungkin bisa memberikan tanggapan untuk malam hari ini materi kita terkait dengan aktivitas publikasi aktivitas komunitas. Silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, selamat sejahtera, salam kebajikan, rahayu. Di sini mohon maaf ini pakai handphone untuk malam ini, kebetulan laptopnya lagi dicas ini tadi sebelumnya. Dari awal saya ingin sebentar, ini suaranya bisa didengar apa enggak ini? Bisa, Pak. Aman, Aman. bisa. Aman ya? Aman. Oh iya, ya sudah. Di sebagaimana paparan materi dari narasumber maupun penawarannya tadi yang begitu gamblang yang disampaikan, saya sedikit saja menanggapi bahwasannya memang kehidupan ini tidak lepas dari kumpulan-kumpulan masyarakat atau komunitas. Sebagaimana kita berkumpul di sini pun juga merupakan bagian dari komunitas. Indonesia merayakan perbedaan. Dan sebagaimana disampaikan tadi bahwasannya kita harus berani berperang untuk melawan informasi-informasi yang tidak seimbang dengan memperkaya media-media apapun bentuknya, terlebih media online yang begitu bebasnya semua orang bisa masuk, memperkaya komunitas yang bersifat positif. Di antaranya adalah isu-isu keagamaan yang dinilai merupakan nilai luhur atau bagian dari peradaban yang sudah tua. Dan semuanya yang saya sadari bahwanya apapun ajaran selama itu datangnya dari agama yang bersumber dari Gusti dan merupakan komunitas yang bertuhan, khususnya yang ada di Indonesia ini bertuhan yang Maha Esa, dipastikan itu nilainya positif. Hanya saja memang saat ini kalau melihat paparan tadi, begitu banyaknya komunitas-komunitas yang hidup mengisi di berbagai media ini yang jauh dari yang bersifat keagamaan. Dalam arti yang menunjukkan nilai-nilai keluhuran kalau ditilik dari hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan lingkungan, di mana harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Yang itu semua sekarang begitu minimnya. Melihat begitu banyaknya komunitas anak-anak muda yang saya tahu dari Gen Z itu memang ketika pegang handphone tidak banyak mereka itu melihat tayangan-tayangan yang bernilai positif. Kalaupun bernilai sifatnya untuk tidak mengarah pada negatif, hanya sebatas game, komunitas-komunitas yang sifatnya kayak model, mohon maaf saya tidak bernilai bahwa ini negatif, cuma secara positifnya sangat minim. Karena kayak model-model yang di TikTok yang di situ hanya menampilkan flexing untuk menunjukkan nilai kekayaan, cor-coran istilah wong Jawa. Itu sangat marak sekarang ini. Atau yang bersifat iseng senda gurau yang sebenarnya kalau dirasakan jauh dari harapan para tokoh-tokoh yang ingin membangun bangsa ini dari sisi kemajuan apa yang ingin diharapkan. Oleh karena itulah sebenarnya kaum agamawan itu, apapun agamanya, sekarang ini harus memang sudah banyak berkomunikasi dengan pegiat-pegiat komunikasi, sebagaimana Tribun, untuk lebih hangat hubungan. Baik liputannya, kegiatannya, saling sapa, saling melihat. Satu contoh. Ini sekedar contoh. Di IMP ini Buya Asofa selaku yang
memprakarsai berdirinya bersama 7 tokoh yang lain, beliau secara pribadi punya kegiatan keagamaan rutinan tiap Rabu, katakanlah. Ini 2000 lebih orang hadir di majelis beliau, di mana sebenarnya di situ mengajak orang untuk sejenak melupakan gadget, meninggalkan handphone, untuk duduk bersama, berusaha menjalin komunikasi dengan ungkapan-ungkapan keberagamaan di masa kuno, ratusan tahun yang lalu, melalui kitab kuning, di mana yang disampaikan di dalam kitab itu semuanya adalah nilai-nilai keberagamaan yang bersifat abadi, yang dari tahun ke tahun, dari dulunya, yang itu bersumber dari ajaran suci agama, adaptasi dari Al-Quran, hadis, katakanlah seperti itu, berikut makalah, ungkapan-ungkapan para pakar-pakar ilmu tentang kejiwaan, terus dari generasi yang bersifat abadi. 2000-an orang seperti ini berkumpul untuk sejenak meninggalkan gadget saja, kadang tidak dilirik oleh media-media yang, mohon maaf, yang bersifat skala nasional. Ini yang kurang. Atau mungkin di kelompok agama yang lain pun banyak kegiatan-kegiatan yang mengkomunikasikan bagaimana keabadian kebenaran, bahwa ini sampai kapanpun penting bagi kehidupan, ini tidak terkomunikasikan ke media-media yang bersifat nasional. Sebagai contoh yang saya sering di Tribun itu, mohon maaf karena Tribun Jatim kurang mengikuti sebetulnya. Kalau Tribun yang sering saya tonton itu artinya muncul di beranda. Itu dulunya itu gara-gara perang Rusia dengan Ukraina itu. Begitu getolnya menginformasikan itu terus sampai seakan-akan kita memang diajak untuk melek tentang dunia itu sebatas itu, sampai lupa dengan kehidupan yang ada di Indonesia. Apa yang harus ditawarkan yang lebih. Ini satu contoh. Ada juga kalau melihat persen-persen tadi, ada beberapa masyarakat urban sekian persen, masyarakat middle class sekian persen, Gen Z sekian persen. Mungkin perlulah kaum pegiat media ini juga, saya biar luas lah, main ke kelompok-kelompok. Satu contoh di Islam itu ada ratusan ribu pesantren. Selain majelis sebagaimana yang dibuka oleh Buya Aso, di mana di situ ratusan orang, bahkan ada yang ribuan orang. Ini menunjukkan bahwasannya sebenarnya masih banyak kelompok-kelompok masyarakat yang belum terekspos bahwa mereka itu ternyata disiapkan sebagai generasi yang tidak larut dengan kehidupan yang karut marut yang ada di media. Dibuktikan ratusan ribu pesantren itu hampir bisa dipastikan, kalau tidak secara keseluruhan 90%, dari usia didik mereka mulai yang paling umum ya SMP, SMA, katakanlah seperti itu. Mereka dilarang pegang handphone. Nah, ini kan seakan-akan kalau disampaikan di umum, kayaknya ini sesuatu hal yang mustahil saat ini. Tanpa ada maksud tujuan yang agar mereka kolot atau enggak. Karena secara psikis sebenarnya dengan dahsyatnya kekuatan HP saat ini, di mana yang kalau dulu kan kita kalau ingin lihat berita ya di TV. Kalau ingin komunikasi yang sifatnya melalui HP awal-awal lah, atau radio komunikasi HT kayak gitu. Atau kalau ingin berita yang lebih serius melalui buku, pertukaran pikiran atau koresponden. Semua ada tempatnya, lapak-lapaknya sendiri. Tapi semenjak handphone ini menjadi begitu simpelnya, bioskop ada di dalam dan bersifat global, berita, kesenangan, game, semuanya menjadi satu. Kedahsyatan handphone di sini secara mental tidak semua anak muda mampu untuk mengendalikan, untuk istilah tadi, memilih apa yang terbaik.
Nah, sementara waktu kalangan santri pesantren ini dihentikan itu, dipilihkan mana yang pas melalui pendidikan agama. Memang kebanyakan pesantren itu komunikasi ilmu-ilmu di mana di situ agar mereka lebih tahu apa yang bertanggung jawab dalam kehidupan mereka. Ini jutaan anak dalam satu negara kita, itu jutaan orang. Ini tidak terekspos. Generasi-generasi yang seperti ini disiapkan nanti biar mereka punya tradisi yang kuat dulu. Berpikir itu harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Berpikir itu sebetulnya melalui keimanan ada pertanggungjawaban besar. Berbicara, berkomunikasi itu harus berperadaban. Dalam arti punya adab, etika, attitude. Itu semua diberikan. Bekal-bekal itu. Diharapkan nanti ketika masuk di usia matang yang memang nggak bisa dihindari harus pegang handphone, entah untuk urusan bisnis, urusan hubungan komunikasi dengan keluarga, dengan apapun, mereka sudah kuat. Nggak asal ketik, nggak ada head speed, nggak ada ujaran kebencian itu, nggak ada bullying, karena mereka sudah mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang tidak pantas. Hal-hal seperti ini sebenarnya layak dijadikan investigasi dari para pegiat media. Oh, ternyata masih ada harapan. Anak-anak muda, orang-orang yang punya kepentingan untuk menjaga bahwa tidak semuanya kehidupan ini serba boleh, serba permisif. Jadi mungkin ini yang perlu diteliti bagaimana kehidupan generasi saat ini. Hanya saja karena mereka tidak terekspos di media, kurang, atau kelompok-kelompok pengajian seperti itu tidak terekspos, seakan-akan secara generalisir masyarakat secara umum itu sudah ya seperti apa yang kita lihat di media mainstream, bahwa mereka itu sibuk dengan komunitasnya yang ini. Tapi yang saling bertabrakan, padahal kalau kita bicara sungguh, sebenarnya Halo, Mbak. kita, iya, hidup ini kan sebenarnya kan bagaimana hubungan antara satu sama lain ini saling mengisi, Halo. saling menjaga, dan lain-lain. Disinilah saya sebagai salah satu yang dianggap untuk memberikan komentar di sini, berharap dengan tawaran kerjasama tadi untuk para pegiat media, cobalah untuk turun melihat sisi lain bahwa masih banyak harapan bahwa kehidupan ini akan berjalan dengan baik sebagaimana zaman tua-tua dulu, orang itu masih punya hubungan sosial yang indah, saling gotong royong, saling membangun, tidak saling menyikut atau yang lain. Dan saya berharap dengan IMP ini kita semua bisa saling menghargai satu sama lain dan memandang hubungan ini memang hubungan yang harus dirayakan. Berbagai perbedaan itu hanya sebatas agar kita berpikir luas dan luwes, tidak saling mengganggu, tapi saling membantu, saling mengingatkan. Maaf karena ini juga saya siarkan live juga di tempat kami, di mana ada 300 lebih orang sedang berkumpul, agar mereka semua tahu bahwasanya apapun perbedaan yang ada, sebenarnya yang penting kita punya komitmen kebangsaan yang sama, komitmen keberagamaan yang sama untuk menjaga kerukunan hidup yang bertanggung jawab, tidak hanya di dunia tapi juga sampai di akhirat, di kehidupan setelah mati. Ini menjadikan kita menjadi bangsa, bagian dari hamba yang indah dalam tegur sapa. Sebentar lagi waktunya saya harus kumpul dengan mereka secara live setelah acara ini. Mohon maaf kalau nggak bisa mengikuti secara penuh nanti mungkin. Itu saja. Terima kasih untuk moderator, terima kasih narasumber, juga Mbak Ulan yang mengundang saya untuk hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, mohon maaf. Terima kasih Pak Kiai Hanan Manan untuk
tanggapannya. Jadi kalimat terakhirnya tadi itu yang menyenangkan banget, bagaimana komitmen kebangsaan kita supaya kita semua bisa menjaga kerukunan hidup, kebersamaan kita gitu ya. Tadi Pak Kiai Hanan sempat menyampaikan sebenarnya ya kondisi saat ini itu sebenarnya banyak diisi dengan tayangan-tayangan yang mungkin masih dinilai kurang positif, dalam arti mungkin tidak negatif, tapi memang kurang mengarah ke hal-hal yang positif yang bisa menyebarkan informasi-informasi penting seperti itu. Nah, salah satu ide atau banyak pesantren, ribuan pesantren, isinya juga banyak di sana, tapi mereka dibatasi penggunaan gadgetnya, bahkan tidak pakai sama sekali ya untuk anak-anak usia SMP, SMA, karena benar-benar didasari dulu dengan sesuatu yang kuat sehingga enggak jelalatan dulu lah istilahnya seperti itu. Nah, Bu Endah mau langsung menanggapi hal ini atau mau dulu dengan penanggap lainnya? Dikumpulkan dulu saja ya. Boleh. Jadi yang pertama tadi ya, ingin itu karena tadi ya media yang disebarkan informasi dinilai masih kurang membawa yang informasi yang positif dan ada ide untuk meliput itu. Baik, yang berikutnya saya undang untuk tokoh penanggap dari Buddha, sebenarnya dari Pak Teddy Tahir, tapi ini diwakili oleh Pak Mulyadi ya. Nah, Pak Teddy Bante berhalangan ya, silakan Pak Mulyadi. Ya, terima kasih. Selamat malam atas kesempatannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Weite Tumtien Ayu. Ya, Bante berhalangan. Tadi Pak Teddy juga sempat masuk, terus Pak Teddy juga hubungin saya, dia bilang bisa tolong dibantu karena dia lagi full juga. Kebetulan ini kita bilang Waisak, jadi agak padat juga ini acaranya kita juga. Jadi ya, jadi yang disampaikan oleh Bu Endah dan Bu Vivin tadi sakit ya sebenarnya ya. Jadi menurut saya publikasi aktivitas komunitas yang ditawarkan oleh Bu Endah tadi sudah sangat lengkap menurut saya, dari penggunaan media sosial, ya ada situs web juga, terus ada acara dan pertemuan terbuka, mungkin ini salah satunya yang patut kita apresiasi karena ini udah lebih dari 3 tahun atau 4 tahun kali ya. Karena Bante juga kan membuat satu model platform seperti ini juga yang namanya Dhamasa Kaca Online, ya kan. Itu semenjak COVID 2019 start di akhir tahun 2019, kita 2020 start sampai sekarang. Walaupun mungkin sekarang frekuensinya sudah banyak menurun ya. Dulu bisa tiap hari, sekarang seminggu 2 kali. Tetapi ini menyambut Waisak, kita 1 bulan full lagi nih. Jadi sampai terakhir sampai tanggal 22. Kalau dua setiap hari. Kita mulai kalau menjelang Waisak kita mulai lebih intensif lagi ya, karena edukasi keagamaan itu penting ya. Tetapi yang di sini tadi yang Bu Endah sampaikan, perubahan itu juga sangat luar biasa bahwa sekarang ini dengan teknologi yang sedemikian maju, yang mungkin kita tidur besok bangun pagi sudah ada hal baru tentang IT ya, itu mungkin udah sangat luar biasa. Jadi perubahan itu juga kita sebagai yang istilahnya sebagai yang berkutat di bidang keagamaan atau membawa misi-misi yang bersifat seperti kedamaian, toleransi, kerukunan, itu juga harus secara gerak cepat juga mungkin mengikuti ya. Jadi perubahan ini juga nggak bisa kita kontrol ya. Jadi udah di luar kontrol kita hanya bisa menyesuaikan diri jadi dengan perubahan ini. Mohon maaf, ini kamera saya agak bermasalah, jadi sorry ya kalau ini. Saya lanjutkan saja. Jadi kemarin, besok juga saya kebetulan ada undangan juga untuk acara melawan hoax juga ini dari Pemda DKI. Kebetulan saya di Jakarta, dan saya juga kebetulan tergabung di forum komunikasi
Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi DKI Jakarta mewakili agama Buddha. Nah, jadi di sana juga sedang menggalakkan tentang ya kerukunan itu sendiri gitu ya. Terutama yang terakhir itu saya dan teman-teman di FKUB itu diminta untuk menanggapi soal mohon maaf ini penyerangan Israel dan Iran itu ya, karena itu kan sebenarnya isu politik yang dikhawatirkan akan terbawa ke isu agama. Jadi itu kan harus kita langsung tangani, harus kita kontrol, harus kita edukasi kepada mereka yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung untuk supaya tidak sampai lebih wah lah intinya begitu isu-isu ini ya. Tapi mungkin belakangan ini kayaknya mungkin kalau di Jakarta entah di daerah saya tidak terlalu mengikuti, di Jakarta mungkin tidak terlalu cukup terkontrol lah, menurut saya cukup terkontrol. Nah, yang sangat menarik di sini adalah bahwa saya beberapa kali berdialog dengan mereka yang milenial ya. Ternyata filosofi agama itu menjadi sesuatu yang menjemukan ya. Jadi sekarang ini saya kemarin mulai menggalakkan, kebetulan saya juga lagi terlibat di kursus Dharma Duta ya. Jadi saya sedang menggalakkan apa yang disebut yang menurut bahasa dari guru saya yang disebut adalah Buddha Dharma kontekstual. Jadi bagaimana agama Buddha ini atau ajaran Buddha ini kontekstual dengan keadaan pada zaman sekarang ini dengan teknologi yang demikian maju. Ya kan? Misalnya bagaimana filsafat-filsafat atau ajaran-ajaran yang terkandung dalam Tipitaka itu bisa diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi anak-anak muda sekarang agak susah nih kalau misalnya hanya dijejelin sesuatu yang ultimate gitu. Tetapi harus sesuai kontekstual bagaimana dia, oh ini ternyata berguna loh untuk kehidupan saya loh. Oh ini ternyata berguna untuk hal seperti ini gitu. Misalnya mereka pasangannya mau menikah, bagaimana pandangan agama Buddha untuk mereka gimana sih caranya supaya saya punya keturunan yang baik loh gitu. Istilahnya memperbaiki keturunan bagaimana. Bagaimana sih saya menjaga kesehatan. Ya kan? Menjaga kesehatan menurut ajaran agama saya tuh bagaimana di luar dari konteks bahwa ada pakar seperti dokter dan segala macam, tapi agama kita bagaimana ini penyaranan atau saran-saran bagaimana filsafat agama ini bisa dibawa dalam bentuk real ke dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu kemarin teman-teman yang di tempat kursus Dharma Duta itu juga ayo kita buat podcast yang dibilang. Jadi mereka semangat sekali untuk di sana. Jadi saya pikir hal yang penting adalah sekarang bagaimana ajaran agama kita dibawa ke dalam bentuk aktual dalam kehidupan sehari-hari. Yang bagaimana itu bisa menarik mereka yang termasuk dalam label Gen Z, mereka yang dalam label milenial gitu. Tentu usia-usia perkawinan kan mereka mungkin usia 20 sekitar mungkin mendekati 30 tahun. Itu kan masih termasuk dalam istilahnya klub milenial lah gitu. Jadi mereka butuh hal-hal seperti itulah, seperti bagaimana nanti saya mau punya keturunan nih, bagaimana supaya keturunan saya itu terlahir misalnya cerdas, bijaksana, ya kan, mungkin nakal dalam tanda kutip relatif dan segala macamnya gitu. Saya pikir itu yang sangat penting untuk bagaimana agama kita bisa mengikuti perubahan yang sangat cepat seperti ini gitu. Mungkin untuk masalah media, nanti saya mungkin bisa usul ke Bante nanti tahun depan kalau ada acara Waisak ini, kita ada sebulan pendalaman Dhamma, terus ada 1 bulan acara Bante di Dhammasaka Cawana ini mungkin nanti bisa dibicarakan lebih lanjut untuk publikasinya. Demikian tanggapan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Waita Tungtien, Rahayu. Terima kasih. Terima kasih Pak Mulyadi. Tadi Pak Mulyadi memberikan tanggapan tentang perubahan yang ternyata tidak bisa kita kontrol, dan ini juga ada PR untuk akhirnya ada banyak PR untuk melawan hoax, dan salah satu ide untuk mengisi sosial media, mengisi aplikasi agama itu bisa kok diisi dengan topik-topik ringan seperti yang dicontohkan tadi. Jadi memang filsafat agama, tapi filosofi agama, tapi yang disampaikan secara ringan gitu ya, seperti tips-tips apalah gitu ya, termasuk tips menjaga kesehatan menurut ajaran agama, dan itu mungkin juga bisa jadi masukan buat kita semua untuk jadi bahan materi di sosial
media kita gitu ya. Jadi filsafat agama yang dibawa dalam kehidupan sehari-hari yang bisa menjadi contoh untuk kehidupan sehari-hari. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti ngobrol-ngobrol soal janjian kapan mulai start ke nulis ke Tribun nanti ya, kita coba lanjut dengan Bu Endah nanti. Baik, saya lanjutkan dulu ya Bu Endah dengan penanggap berikutnya dari tokoh penanggap dari Hindu, Profesor Inyuman Sutantra, MSc. Selamat malam Pak Nyoman, apakah ada? Ya, oke, silakan Pak. Sudah kedengaran suara saya? Kedengaran? Bisa dengar, Mbak Bin? Dengar Pak, aman. Oke, lanjut, terima silakan. kasih. Salam semua saudara. Ini lagi rame orang nonton bola, mau siap-siap nonton bola. Ya, terima kasih tadi, menarik sekali apa yang disampaikan Bu Enda. Peran massa, media massa, memuat hal-hal yang positif dan edukatif. Bahkan lebih dari itu, dari tadi apa disampaikan juga, tidak hanya positif dan edukatif, tapi juga bisa mendorong pembentukan moral, karakter, dan jiwa dan semangat kebangsaan. Karena dengan perkembangan teknologi yang ada sekarang itu, bahkan sekarang berlaku bahwa bad news is a good news. Malah yang laku sekarang malah bad news banyak sekali. Sekarang bad news justru menghambat pembentukan moral, karakter, dan semangat dan jiwa kebangsaan itu. Kalau itu yang terjadi, bahkan tadi sudah ada data bahwa Gen Z itu banyak sekali, bahkan tahun 2030 kita menyambut bonus demografi. Tapi kita akan punya bonus demografi kalau generasi muda kita punya moral, karakter, dan ilmu dan teknologi. Sekarang kalau moral karakternya terkikis tanpa ada peran seperti itu, sehingga informasi-informasi moral, pembentukan mental sangat penting sekali peran dari media massa untuk membentuk itu. Kalau enggak itu bukan kita mendapatkan bonus demografi, tapi beban demografi yang kita dapatkan. Orang cerdas tanpa moral, tanpa karakter kebangsaan, bukan menguatkan NKRI, justru akan menghancurkan NKRI. Justru ini sangat peran dari media massa sangat penting sekali gitu. Bahkan media massa sering-sering karena kepentingan bisnis gitu, hal-hal yang baik yang sifatnya edukatif malah tidak masuk gitu. Atau hal-hal yang keagamaan sering tidak masuk. Maka tadi Pak Ustadz tadi juga menyarankan memasukkan peran-peran kegiatan-kegiatan keagamaan yang membantu moral, memakan moral itu sangat penting sekali gitu. Supaya kita betul-betul bisa menyambut bonus demografi pada tahun 2030. Kalau bonus demografi kita tidak bisa sambut, kita tidak bisa Indonesia emas 2045 gitu. Jadi peran media massa itu sangat penting sekali. Bagus kalau memang bisa media itu berperan memberikan berita-berita yang positif dan bersifat edukatif dan mendukung pengembangan moral dan mental. Dan di sana kalau revolusi mental itu tidak lewat sana, tidak akan bisa gitu. Media massa sangat berperan untuk itu. Itu yang sangat penting. Apakah sekarang karena ini berlaku sekarang bad news is a good news gitu. Apa itu sudah masih menjadi pegangan berita gitu kan, bad news is a good news gitu. Kalau bad news orang ada bertengkar di koran atau di TV malah lebih banyak ditonton dibandingkan hal-hal yang positif, hal yang ini gitu. Nah, bagaimana peran media nanti untuk menangani hal seperti ini supaya isinya mencari isi-isi yang positif, isi-isi yang yang edukatif, yang mengembangkan moral dan karakter itu. Itu yang sangat penting. Itu yang sangat penting. Itu Mbak Wivin dan itu Bu Enda. Terima kasih kalau itu dilakukan. Saya sangat setuju peran media massa, media di sana itu. Tidak bisa hanya kita saja. Jadi ustadz itu berperan, tidak akan bisa berperan dengan efektif kalau media massa tidak membantu untuk itu. Terima kasih. Salam semua saudara. Terima kasih Profesor Nyoman Sutantra. Baik, menekankan peran media yang begitu penting ya, sehingga
jangan sampai bonus demografi ini menjadi beban demografi malahan ya, karena memang kita harus sama-sama mencoba untuk membentuk bagaimana generasi saat ini itu fokus pada pembentukan moral, karakter, dan semangat kebangsaan. Lebih seperti itu nanti Bu Endah bisa menanggapi lebih lanjut. Nah, saya mau nambahkan satu lagi ini ya untuk penanggap berikutnya. Oh, dua. Penanggap berikutnya adalah dari Konghucu, Bapak WS Junarto. Apakah ada? Atau mungkin diwakili Pak Johan Ajon? Pak Johan lagi keluar kelihatannya siapa? Oke, baik. Dengan Jadi Pak Pak Junarto Johan ya, lagi. dipersilakan. Iya. Baik, silakan. Terima kasih Mbak Vivin, Bu Endah, pemaparan yang cukup dan mungkin harus kita sambut dengan baik himbauan-himbauan dan ajakan-ajakan dari Tribun terutama untuk malam ini ya, bagi kita untuk bisa mengisi kolom-kolom redaksi itu. Saya hanya ingin menambahkan sedikit contoh juga yang pernah kita alami sama seperti Bu Endah. Media cetak berubah begitu cepat dan di kita tata ibadah kita sedikit-sedikit mengalami perubahan mengikuti zaman. Seperti yang kita lakukan kalau dulu kita melakukan sembahyang itu dengan ngaron untuk tempat wudhu kita, masih yang untuk kerucut sesuai dengan kemajuan zaman akhirnya berubah. Ngaron karena itu mudah pecah dan tidak dapat kita gunakan setelah ibadah, kita rubah dengan plastik. Setelah ibadah kita masih bisa gunakan untuk keperluan kita sehari-hari. Itulah yang harus kita sikapi dengan perubahan sama yang seperti Bu Endah di Tribun di media massa mengalaminya. Dan semangat Bu Endah untuk banyak belajar harus kita junjung, kita ikuti, pandai-pandai bertanya, hati-hati memikirkan, jelas-jelas menguraikannya, dan sungguh-sungguh untuk melaksanakan. Inilah yang harus kita pegang, dan pegangan bagi media massa kita tekankan pada mudah-mudi kita, pada umat kita, bahwa apa yang tidak susila janganlah kita lihat, apa yang tidak susila jangan kita dengarkan, apa yang tidak susila jangan kita ucapkan, dan lebih-lebih apa yang tidak susila tidak boleh kita lakukan. Inilah yang harus kita pegang menjadi pegangan hidup kita. Itu aja Bu Endah, Bu Ririn, terima kasih atas tawarannya. Mungkin nanti akan saya sampaikan kepada badan organisasi kita untuk mendapat juga tanggapan. Salam semua saudara. Terima kasih Pak Junarto ya untuk tanggapannya tentang ya tadi tentang semangat kita bersama untuk mulai belajar mengikuti perubahan ini dan sungguh-sungguh melaksanakannya, namun tetap penting bagi kita untuk dalam koridor, dalam nilai-nilai yang harus tetap kita pegang, sehingga apa-apa yang bisa kita lihat, apa-apa yang bisa kita buat, dan mana yang tidak perlu atau tidak boleh kita buat, lebih seperti itu ya. Satu lagi, karena sudah menjelang jam 9, tapi masih ada kesempatan satu lagi untuk Pak Dr. Kun Nuradijat dari Visi Merah Putih. Apakah ada? Ada. Salam semua ya. saudara. Oke, salam semua saudara. Silakan Pak. Mbak Endah yang saya hormati, juga semua hadirin, terutama Mbak Vivin yang sudah memberikan waktu materi, walaupun saya ngintip sebentar, tapi luar biasa Mbak Endah, sangat mencerahkan. Bahwa memang media massa itu seperti sebilah mata pedang. Ada yang tajam, ada yang tumpul. Nah, yang tajamnya itu ya ilustrasi nggak pas, yang jelas two sides of a coin. Jadi positif, namun ada yang negatif. Positifnya kita sudah tahu bahwa dunia ini akan menjadi satu desa besar seperti Samuel Huntington katakan di tahun 1994-an. Bla 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 bla.
peradaban manusia sudah menjadi hal yang tidak lagi, semua sangat real time di belahan dunia manapun. Saya melihat sisi yang kaitan dengan yang kontra terhadap perjuangan IMP. Jadi media massa ini yang saya lihat itu ternyata di sisi lain justru akan membuat framing di mana indikator spiritualitas kita samakan dulu. Kalau perspektif saya dari visi merah putih, melihat Tuhan itu ajaran apapun dia, itu selalu menginginkan kita tidak dikuasai oleh ragawi, tidak dikuasai oleh kedagingan. Sifat-sifat kedagingan apa? Egosentris, selfish, merasa benar sendiri, merusak alam, dan hal-hal yang negatif itu udah pasti sifat daging. Nah, informasi ini itu bisa lewat dengan gemilang sekali melalui media massa. Contoh dalam perspektif ekonomi, kita manusia itu kan bergerak untuk memenuhi kebutuhan. Minum air yang bersih, makan nasi yang tidak ada E. coli-nya, tidak ada bakteri, tidak ada zat pengawet segala macam. Datanglah tuh media massa. Yang kita lagi santai begini, tahu-tahu ada iklan rawon, sebetulnya kita udah kenyang. Wih, enak juga rawon, apalagi di Surabaya. Nah, ini jelas kalau dalam perspektif Islam Muslim ya, kebetulan saya berangkat dari sana, walaupun akhirnya disebut mazhab visi merah putih. Nah, itu adalah panah iblis. Jadi media massa ini tempat selancar buat pencerahan, di sisi lain bisa masuk juga iblis yang orientasinya indikatornya kedagingan. Nah, kedagingan inilah yang akhirnya sekarang banyak. Apalagi dikaitkan dengan sinetron, film, atau cerita-cerita TikTok segala macam, yang sangat menjadikan indikator sukses manusia itu di kehedonan, kemewahan. Akhirnya orang-orang yang tidak mampu merasa termarginalkan, dan orang-orang yang seperti ini gimana caranya gue hedon, bodo amat mau korupsi kayak mau enggak, kan gitu kan masalah. Ini satu dari bahaya dari media massa, message, pesan yang disampaikan. Apakah disengaja atau enggak ya saya belum ke sana. Kedua, catatan saya itu adalah Ghazul Fikr. Ghazul Fikr atau Adan Nawa itu yang memang membuat kita menggeser kesuksesan kita yang itu menjadi kesuksesan badan ragawi. Gitu. Jadi kita udah telah jelas pepatah, don't judge a book by its cover. Jangan menjudge itu dari cover, tetapi framing media mengatakan bahwa penampilan is a must. Penampilan, aksesoris, kosmetik adalah sukses simbol ke prestasi seseorang. Terakhir adalah bahwa kebenaran, ketidakbenaran yang terus disosialisasikan. Ini pepatah Arab. Tapi yang saya ketika sudah pelajari ternyata dari Romawi juga. Kalau ketidakbenaran terus disosialisasikan, anggaplah sampai ke 40 kali informasi kita dapat yang tidak benar, itu dianggap kebenaran. Ini bahayanya. Oleh karena itu, di sisi ini kita harus sering dan harus menjelaskan lagi indikator spiritualitas itu apa. Karena jangan sampai kita meminta media massa menayangkan alih-alih agar kita bertuhan, akhirnya lebih banyak menayangkan acara-acara ritual dari keislaman. Ritual keibadahan, padahal itu kan hanya fikih belaka, tetapi media massa harus mengedepankan sifat-sifat keilahian, kenon-materian, kenon-kedagingan. Jadi tampilan boleh aja hedon, tampilan boleh aja suka motor balap, tetapi motor balap yang patuh pada peraturan, yang ketika lewat ada orang tua, misi silakan. Jadi values itu yang harus juga dititipkan kepada media massa. Nah, disinilah lembaga sensor film, terus hal-hal yang berkaitan pembatasan filterisasi ini harus juga diaktifkan. Terima kasih dari saya. Terima kasih.
Mbak Vivin atas waktunya. Salam sukses. Salam semua. Terima kasih Pak Kun. Jadi media, apapun itu medianya, itu terutama kondisi saat ini ya, media yang seharusnya menjadi pencerahan, menjadi sesuatu hal-hal positif yang harus dibagikan, tapi sekarang juga jadi kayak media iklan gitu ya, media iklan juga ngomongin kehedonan gitu, sehingga apa sih yang sebenarnya mau kita tampilkan gitu kan. Nah, harapannya memang media kembali kepada values-nya, sehingga ada koridornya yang harus tetap dijaga. Jadi seperti itu. Nah, sudah ada 5 tanggapan dari tokoh agama, masuk dari Visi Merah Putih. Bu Endah, silakan menanggapi. Sebelum nanti saya buka sesi tanya jawab juga untuk kepada semua peserta lainnya. Silakan Bu Endah. Baik, terima kasih Mbak Vivin. Luar biasa. Para bapak, para abah, Ustadz ya. Benar, PR media massa itu masih banyak banget sudah. Tentang yang terakhir framing, iya. Sebisa-bisanya kami itu menjaga supaya framing yang negatif itu bisa dirontokkan. Tidak gampang memang. Jadi memang harus berlapis. Jadi dari reporternya seperti apa, kemudian disaring oleh redaktur, disaring lagi sampai muncul. Yang menjadi masalah memang kadang-kadang karena kecepatan, dituntut kecepatan, itu selalu ada yang meloncat begitu ya. Jadi SOP sudah dibuat begitu ya, saring, tetapi karena faktor kecepatan ini kemudian tiba-tiba muncul sebelum saringan itu difungsikan. Jadi kalau tentang framing memang sampai sekarang harus tetap ini ya, radarnya itu 7-7-nya harus muncul semua begitu. Begitu Pak Kun, memang tantangannya memang di sana. Kemudian Pak Nyoman Sutantra, terima kasih. Ini bonus demografi yang luar biasa, dan ini tugas kita saat ini untuk membentuk generasi milenial ini, supaya kelak ketika mereka sudah hidup mapan pada 2030 itu mereka punya bendera yang kuat begitu. Gampangkah? Tentu saja tidak, sama sekali. Apalagi kalau sudah berhadapan dengan teknologi, kita kejar-kejaran. Teknologinya sudah melesat begitu. Nah, kita yang berusaha mengejar ini yang apa ya? Harus jatuh bangun benar ya. Tetapi memang mau tidak mau kita harus kejar itu. Jadi perubahan teknologinya seperti apa? Perubahan yang terjadi pada anak-anak muda ini seperti apa, itu yang harus kita pegang, dan mereka lah yang harus kita beri vitamin. Nah, vitaminnya kalau dari sisi media massa ini memang pemberitaan tentang keberagaman yang saling melengkapi, toleransi, edukasi memang harus diperbanyak. Tetapi masalahnya seperti tadi Ustadz ngendikan, tidak ada reporter yang meliput di pondok pesantren ini. Ada semacam ini, sesuatu yang putus ya. Ini komunikasi yang putus. Di sana ada pesantren segitu banyak, apalagi di Jawa Timur ya, segitu banyak. Kemudian reporter ini yang hanya segelintir, ini kadang-kadang memang tidak nyambung. Jadi dari komunitas yang malam ini ada di sini, ini saya berharap banyak ya. Jadi link itu bisa tersambung, karena memang tidak selalu nyambung, Ustaz. Jadi kami ada di sini, kemudian yang didatangi itu ya dari ponpos ini, ponpos itu, ponpos ini. Kalau yang jauh dari jangkauan memang karena tidak ada komunikasi. Jadi kalau sekarang kemudian dibuka komunikasi begitu, wah saya senang banget ini. Teman-teman reporter di lapangan itu juga senang sebenarnya, karena mereka punya lebih banyak narasumber, mereka punya lebih banyak amunisi untuk diberitakan. Kemudian Pak Mulyadi
Betul Pak Mulyadi, mengajarkan agama pada anak muda itu ya, kalau tidak kontekstual itu ya nggak bakal dilirik ya karena memang masanya begitu. Sebenarnya bukan saat ini saja ya, ketika kita ada di posisi mereka dulu itu ya sama juga. Kalau tidak kontekstual ya mana mau kita. Tetapi ya memang ini eh, ini PR Bapak Ibu juga ya, PR Bapak Ibu juga supaya sesuatu yang kontekstual itu eh, dilihat kemudian menjadi menarik. Dan saya senang ketika tadi Pak Mulyadi cerita ada podcast anak-anak muda. Saya itu selalu senang loh kalau ada anak muda itu eh, membuat podcast ya, walaupun topiknya itu sederhana-sederhana, tetapi semangat mereka itu itu menjadi inspirasi bagi anak muda yang lain. Dan saya sih selalu berharap ya, kalau di tempat saya, kalau saya ya selalu berharap ada anak muda itu yang dimunculkan. Jadi kita yang di sini, misalnya kita ini masuk dalam tanda petik sepuh begitu ya. Oke, kita ada di belakang mereka. Anak muda inilah yang kita dorong supaya mereka tampil. Tanpa segitu banyak, pasti ada banyak anak muda yang luar biasa, yang bisa tampil, yang bisa berbagi inspirasi untuk banyak orang. Itu yang saya harapkan. Jadi mudah-mudahan setelah malam ini saya punya banyak calon narasumber yang bisa ditindaklanjuti. Kemudian Pak Junarto, terima kasih banyak sudah diingatkan supaya hanya menulis yang baik, hanya membagikan yang benar. Itu dalam banget, tidak gampang, tetapi memang itu yang akan selalu saya jawilkan kepada anak-anak muda di tempat kami. Ya kebetulan saja sih saya bekerja di media. Ini di WKRI juga saatnya saya ngobong-ngobongi teman-teman WKRI supaya berbagi. Mari kita podcast, mari berbagi dengan segala macam media yang ada. Ya, peluangnya ini yang kita gunakan. Silakan saja. Baik, itu saja Mbak Vivin. Masih ada waktu berapa menit? 5 menit untuk tanya jawab. Iya. Ya, kita coba buka ya untuk tanya jawab. Masih ada waktu mungkin 1-2 penanya, atau mungkin mau berbagi juga ya dengan kegiatan yang sudah dilakukan di komunitasnya yang mungkin bisa dibagikan kepada saudara-saudara yang ada di sini. Persilakan, mungkin kalau malu boleh lewat chat atau mau langsung on cam memberikan tanggapan ataupun pertanyaan. Sambil saya mengingatkan, itu Mbak Ulan sudah memberikan link absensi di kolom chat, bisa diklik dan diisi. Kemudian tadi juga sudah disampaikan materi hari ini akan dibagikan bersama dengan e-sertifikat. Apakah ada pertanyaan? Baik, Pak Kun mau menanggapin ya? Mau lanjut menanggapi? Silakan Pak Kun. Mau menanggapi atau menambahkan? Tanya ke Mbak Enda ya, apakah perlu kayak Kementerian Penerangan lagi yang membatasi bahwa informasi itu sehingga hanya yang clear, tanda petik, yang versi pemerintah saja yang baik, itu yang jeleknya kan? Tapi apakah ada lembaga yang objektif yang mengontrol seperti Departemen Penerangan zaman Pak Harto itu? Itu aja deh saya. Baik, langsung ditanggapi Bu Enda, silakan. Baik, sebenarnya ada Pak Kun, kan ada Dewan Pers. Ada Dewan Pers. Kode etiknya jelas kok. Kode etiknya jelas. Jadi itu sebabnya ada UKW, ada apa? Semacam sertifikasi untuk wartawan ada juga, mulai dari Muda, Madya sampai Utama. Nah, disitulah sebenarnya kode etik ini sebenarnya yang menjadi real kami. Masalahnya itu ada banyak orang yang bisa membuat informasi, bukan berita ya. Ada banyak orang yang bisa membuat informasi. Itu tandingannya. Nah, dan
Itu sudah tidak bisa tidak bisa dicegah karena mereka tidak bisa dilaporkan ke Dewan Pers karena mereka bukan media. Jadi minta maaf konten kreator misalnya atau si user itu ya itu tidak bisa, tidak masuk dalam wilayah ini karena memang kode etiknya di kami sudah ada jelas. Atau mesti ada undang-undang untuk menertibkan itu? Kalau zaman sekarang sulit menertibkan. Sama seperti ketika setelah reformasi kemudian bermunculan segala macam media itu kan tanpa siup ya, tanpa siup orang bisa membuat media. Apapun sudah, saya punya uang saya bikin media. Bisakah ini dibatasi? Tidak bisa. Ya hancur dengan sendirinya. Begitu. Jadi pembusukan yang cukup efektif ya. Iya. Betul Pak Kun. Tantangan buat IMP ini. Kalau Pak Kun menggunakan istilah pembusukan, betul itu Pak Kun. Benar. Maaf Bu, sarkas. Tapi memang benar itu. Jadi pembusukan melalui segala macam cara itu. Benar Pak Kun, saya sepakat istilahnya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Kun, Bu Endah. Ya, jadi kayak istilahnya mau ada media yang sudah terverifikasi maupun tidak ya itu sudah akhirnya menjadi sampah informasi lah, campur lah ya, udah nggak bisa kita ya hanya kita masing-masing yang memang bisa menyaringnya. Jadi seperti itu. Baik, mungkin ada tanggapan lagi atau ada pertanyaan? Tidak adakah? Oke, Mbak Ulan sambil share lagi ya link absensi untuk Bapak Ibu silakan mengisi. Semoga semua yang ada di sini Bapak Ibu tetap semangat apapun kondisi media kita, tapi perubahan itu mau nggak mau kita tetap harus bergerak karena kalau diam informasi yang masuk juga tetap banyak. Jadi kita memang harus punya kekuatan bersama untuk menandingi dengan informasi-informasi yang positif tadi. Jadi diharapkan kita bersama mampu. Tadi udah sekali lagi ditawarin sama Bu Endah, semoga melalui komunikasi kita bersama malam ini kedepannya akan kita bisa bekerja sama bersama untuk mulai publikasi kegiatan-kegiatan, publikasi semua hal-hal yang positif, karena ya memang itu caranya kita bisa memerangi ataupun menandingi, menyeimbangkan lah ya. Semoga yang positif-positif ini lebih banyak munculnya nanti di media. Karena kalau kita nggak bergerak, kita mau menunggu siapa lagi? Karena itulah kita ada. Baik, sekali lagi saya tawarkan barangkali ada yang mau bertanya atau memberikan tanggapan. Jika tidak ada, sekali lagi terima kasih Bu Endah untuk sharing malam hari ini dan sudah membuka jalur untuk kita nanti mungkin entah di WAG mungkin ya kita akan terikat bersama, komunikasi tersambung untuk saling berbagi informasi lewat media digital, podcast ataupun online gitu ya. Kemudian terima kasih juga para tokoh yang sudah hadir memberikan tanggapan dan juga kepada seluruh peserta malam hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat dan mari kita coba bergerak bersama. Mohon maaf jika dari kami ada salah-salah kata. Saya kembalikan kepada Mbak Ulan. Terima kasih. Salam semua saudara. Salam semua saudara.
disampaikan terima kasih kepada moderator kita Mbak Vivin yang sudah memandu jalannya diskusi dan jagoan kita dengan sangat baik sekali. Yang jagoan kita pada malam hari ini sangat gayeng, dan terima kasih kepada narasumber kita Ibu Endah yang telah memberikan sharing ilmunya tentang publikasi aktivitas komunitas yang sangat bermanfaat. Semoga di kemudian hari kita bisa bersama. Mungkin turut kita mohon kepada Ibu Eda kan yang punya link banyak ke beberapa platform itu bisa membantu kita untuk menyuarakan toleransi antar umat beragama dan juga tentang program-program Indonesia merayakan perbedaan. Kami mohon bantuannya kepada Ibu Enda dan Pak Vivin juga. Baik, disampaikan terima kasih juga kepada para tokoh penangkap, tokoh rohaniawan IMP yang sudah hadir dan juga para peserta yang sudah setia mengikuti jagongan online. Jangan lupa untuk mengisi link sesinya. Sampai jumpa Senin depan dengan tema yang berbeda. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua saudara. Terima kasih Bu Enda, makasih Mbak Vivi. Terima kasih. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Selamat Ya. malam. Selamat malam.